Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan membahas materi IPS bab 3, yaitu tentang ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Lingkup industri kreatif adalah sebagai berikut: periklanan, arsitektur, pasar seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, fotografi, game, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Ekonomi kreatif yang pertama adalah periklanan. Berkaitan dengan jasa periklanan, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi. Contoh, riset pasar, perencanaan, media, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi dan kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak dan elektronik, pemasangan poster, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, distribusi dan delivery, serta penyewaan kolom untuk iklan. Silakan kalian perhatikan, ini adalah contoh iklan-iklan yang kreatif. Yang kedua adalah arsitektur. Berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik level makro sampai mikro. Contoh, perencanaan taman, perencanaan kota, biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, dan konsultasi teknik. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh karya desain arsitektur. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Berkaitan dengan perdagangan barang asli, unik, langka, bernilai estetika seni dan sejarah tinggi, melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Jenisnya meliputi barang musik, percetakan, kerajinan, automobil, dan film. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh pasar barang seni. Selanjutnya adalah kerajinan, meliputi kerajinan dari batu, serat alam dan buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Perhatikan gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh hasil kerajinan. Desain meliputi desain grafis, interior, produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, jasa riset pemasaran, produksi kemasan, dan jasa pengepakan. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh desain grafis, interior, dan kemasan. Fashion berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris, sekaligus produksi, konsultasi lini, dan distribusi produk fashionnya. Gambar-gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh fashion. Video, film, dan fotografi berkaitan dengan kreasi produksi video, film, fotografi, dan distribusinya, termasuk penulisan skrip, dubbing, sinematografi, sinetron, eksebisi, dan festival film. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh video, film, dan fotografi. Selanjutnya adalah permainan interaktif atau game, berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi permainan komputer, dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Pada tayangan ini ditunjukkan contoh-contoh permainan interaktif atau game. Musik
berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh kegiatan musik. Seni pertunjukan atau showbiz berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan. Contoh pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh seni pertunjukan. Penerbitan dan percetakan berkaitan dengan penulisan konten, penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, konten digital, kantor berita, pencari berita, dan berbagai usaha percetakan. Gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh penerbitan dan percetakan pada ekonomi kreatif. Layanan komputer dan peranti lunak atau software berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan peranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur peranti lunak, desain prasarana peranti lunak dan peranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Contoh-contoh layanan komputer dan peranti lunak pada ekonomi kreatif. Televisi dan radio atau broadcasting berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran, transmisi konten acara televisi dan radio termasuk pemancarnya. Gambar-gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh broadcasting radio dan TV. Riset dan pengembangan berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaatnya untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses, material, alat, metode, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pertimbangan kebijakan pemerintah tentang ekonomi kreatif. 1. Ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. 2. Ada beberapa jenis modal yang dimiliki individu warga bangsa yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Ekonomi kreatif melahirkan kegiatan kreatif yang mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal. Contoh, sentra sepatu Cibaduyut dan juga fashion di Bandung. Kemudian pusat batik Pasar Klewer yang ada di Solo. Anak-anak sekalian, pada tayangan ini bisa kalian lihat beberapa daerah yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif yang rutin di mana diadakan berbagai kegiatan seni, festival, dan lain-lain. Gambar pada tayangan ini menunjukkan contoh-contoh kegiatan kreatif yang ada di daerah. Upaya dan strategi pemerintah meningkatkan ekonomi kreatif. 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. 2. Membuat roadmap industri kreatif. 3. Membuat program komprehensif. 4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya kreatif. Dan yang 5. Membentuk Indonesia Creative Council. Upaya pengembangan ekonomi kreatif oleh Kementerian Perdagangan. 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia didukung teknologi informasi. 2. Peningkatan teknologi melalui program kemitraan. 3. Pekan Produk Kreatif Indonesia. 4. Festival Ekonomi Kreatif. 5. Wahana Kreatif. 6. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. 7. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif. 8. Fasilitas yang mendorong insan kreatif dan entrepreneur baru. Anak-anak sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.